wabarakatuh. Perkenalkan saya Agustina. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi 9 yang berjudul Etika dan Budaya Perusahaan. Budaya perusahaan menurut Joseph Descardin tahun 2014 merupakan suatu budaya yang dibagikan melalui kepercayaan, ekspektasi, dan nilai-nilai yang mempengaruhi perilaku dan pola pikir anggota dalam organisasi. Contohnya yang pertama, IBM pernah dikenal dengan budaya berpakaian menggunakan kemeja putih dilengkapi dasi hitam. Yang kedua, perusahaan teknologi terkini menerapkan budaya yang lebih informal dan lebih banyak bermain. Ketiga, beberapa perusahaan juga ada yang menerapkan budaya disiplin, masuk kerja jam 9 sampai dengan jam 5. Budaya perusahaan itu tidak ada budaya perusahaan yang sifatnya statis atau tetap. Budaya perlu berubah sesuai perkembangan lingkungan. Budaya perusahaan bisa membentuk anggota-anggota yang di dalamnya, begitu pula sebaliknya, di mana perilaku anggota organisasi dapat membentuk budaya perusahaan. Kepemimpinan etis dan budaya perusahaan. Menurut Desjardins pada tahun 2012 mengatakan bahwa jika perusahaan ingin membudidayakan nilai-nilai perusahaan, maka tanggung jawab paling besar ada pada pemimpin. Pemimpin dianggap sebagai sosok penting dalam pelaksanaan budaya perusahaan. Pemimpin selaku role model memiliki tanggung jawab terhadap stakeholder yang ada, sehingga seorang pemimpin harus memiliki nilai dasar. Terdapat persepsi kualitas kepemimpinan. Menurut The Pew Research Center mengadakan survei terhadap 2.250 orang dewasa di USA tentang kepemimpinan yang lebih baik antara pria dan wanita. Hasilnya, wanita terlihat lebih baik dalam berbagai aspek. Hasil ini juga diperkuat oleh riset dari Zenger dan Volkmann yang menyatakan bahwa wanita memiliki nilai lebih baik daripada pria dalam hal seperti mengembangkan orang lain, menjalin hubungan inisiatif, mengembangkan diri, integritas atau kejujuran, dan yang kelima berorientasi hasil. Kepemimpinan efektif dan kepemimpinan efektif etis. Perbedaan utama antara kepemimpinan efektif dan kepemimpinan efektif etis terletak pada cara untuk memotivasi bawahan dan mencapai tujuan. Kepemimpinan efektif bisa saja menggunakan cara untuk mencapai tujuan dengan ancaman, intimidasi, pelecehan, dan pemaksaan. Sedangkan kepemimpinan efektif etis lebih mengutamakan pendekatan seperti menunjukkan contoh perilaku etis, mengajak atau menggunakan aturan yang berlaku sebagai dasar tindakan. Budaya organisasi sehat. Menurut Institute of Business Technology and Ethics menyatakan bahwa ada beberapa sifat yang dimiliki oleh budaya organisasi yang sehat, yaitu pertama, ada keterbukaan dan rendah hati yang dimiliki pemimpin terhadap bawahan, lingkungan yang mengutamakan tanggung jawab dan akuntabilitas, kebebasan untuk mengambil resiko sesuai batas kemampuan, komitmen yang tinggi untuk melakukan segala sesuatu dengan benar, kemampuan untuk bersikap toleransi dan belajar dari kesalahan. Lalu selanjutnya ada konsistensi dan integrasi yang tinggi, kemampuan dalam berkolaborasi, integrasi dan berpikir menyeluruh, dan pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan. Selanjutnya ada budaya organisasi yang tidak sehat. Menurut PricewaterhouseCoopers atau PwC, budaya organisasi yang sehat contohnya yaitu struktur organisasi yang kompleks dan adanya divisi-divisi yang tidak jelas tujuannya. Yang kedua ada ketidakcukupan managerial skill dalam posisi-posisi penting seperti manajer resiko, pertumbuhan atau pengurangan yang terjadi dengan cepat dan membuang sumber daya. Selanjutnya, menugaskan kembali pemimpin atau direksi yang sudah pensiun tanpa kepentingan yang jelas. Anggota direksi dan senior manajer yang terlibat dalam manipulasi keuangan perusahaan masih terlibat atau berada dalam organisasi. Selanjutnya, kekurangan karyawan dalam divisi keuangan atau akuntansi, lalu kekurangan divisi audit internal, dan tidak adanya atau tidak efektifnya suatu audit dalam organisasi. Manajemen banyak menghambur-hamburkan modal perusahaan, lalu ruang lingkup audit internal dibatas-batasi, serta gagal dalam melihat kelemahan terhadap kontrol dan proses yang ada dalam organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.